Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus Mirza, fisioterapis. Di video kali ini saya akan membagikan tips atau cara mengobati nyeri lutut dan kaku saat aktivitas berjalan. Jadi pada kondisi seperti ini biasanya dikarenakan karena tendon yang di dalam sekitar tempurung lutut itu kaku. Hal-hal seperti ini biasanya atau kondisi seperti ini biasanya dirasakan pada kasus-kasus pada penderita osteoartritis atau pengapuran pada sendi lutut, dan juga pada kasus cedera parah pada sendi lutut, misalnya karena kecelakaan atau salah tumpuan ataupun saat cedera olahraga. Nah, yang pada kasus pengapuran pada sendi lutut tersebut itu dirasakan ya setiap saat. Jadi kondisi seperti ini sudah lama dirasakan, terutama saat berjalan. Jadi kalau saat berjalan itu terasa cepat, kaku dan kemeng, dan juga tidak kuat. Jadi setelah jalan berapa meter pengennya duduk karena lutut ini sudah tidak kuat untuk diajak berjalan ataupun menumpu. Oke, langsung saja bagaimana terapinya saya praktekkan seperti ini. Oke, yang pertama kita harus siapkan minyak sebagai pelumas saat kita akan istilahnya merilis area tendon di sekitar lutut, dan juga biasa alat gogi yang biasa saya sering gunakan. Pertama, kalau keluhannya kakunya saat dibuat jalan, nah itu berarti tendon di dalamnya. Tapi kalau kakunya biasanya bangun di pagi hari itu sudah terasa kaku, jadi terapinya seperti yang video-video saya sebelumnya, terapinya harus semua mulai dari otot paha seperti sini, otot paha depan, belakang, area istilahnya di sekitar bawah tempurung lutut sampai betis belakang harus dirilis dulu. Nah, kalau udah kondisi seperti ini biasanya kaku di pagi hari sudah tidak terasa, tapi saat dibuat jalan masih terasa kaku ataupun mengganjel ataupun lemah gitu, tidak kuat saat berjalan lama. Nah, itu yang harus dirilis adalah otot-otot ataupun tendon di dalam sekitar sini. Di dalam sini, area dalam tempurung lutut sini. Ini bagian dalam sama luarnya sini, bawah, atas. Nah, tapi dia bagian dalam, caranya pertama ya gosok dulu seperti ini. Jadi fokuskan, kalau kondisi seperti ini cuma fokuskan di area sini. Sekitar tempurung ini kan ada tempurung, nah ya tendon-tendonnya itu mulai dari atas, di dalam sini, samping dalam, sama samping luar sini, sama bawah. Nah, gosoknya pun caranya posisi duduk seperti ini, duduk di bed ini seperti ini. Nah, lalu gosok mulai dari atas dulu seperti ini. Nah, ini nanti langsung terasa yang gerenjel-gerenjel. Yang gerenjel-gerenjel ini terus digosok pelan-pelan, jangan dihindari, nanti ada gerenjel-gerenjel dan sakit, ini ya harus digosok-gosok. Jadi yang gerenjel dan sakit malah jangan dihindari. Gosoknya pun pelan-pelan saja dulu. Jadi pelan di sini dalam artian digosok tidak terlalu kuat, tapi gerenjelnya terasa agak sakit, tapi kita bisa menahan. Tapi kalau pelan-pelan seperti ini cuma di kulit nggak terasa sakit, ya berarti kurang istilahnya penekanannya kurang. Tapi kalau terlalu kuat dan cepat, sakit sekali, ini nggak boleh terlalu kuat, nanti cepet jarem. Jadi istilahnya pelan-pelan sedengan saja digosok. Gosoknya pun sekitar 30 menit dia baru bagus. Dia bisa melenturkan si tendon di dalam. Jadi tendon itu kalau digosok seperti ini kan dia ada gesekan, ini kan timbul nanti hangat atau panas. Nah, nanti cairan darah sirkulasi itu dia masuk ke tendon, jadi tendon istilahnya terbasahi gitu. Nah, baru dia bisa agak lentur. Setelah dari dalam sini dia maksudnya setelah di atas tempurung sini bisa geser agak ke samping seperti ini. Nah, jadi gosoknya tidak usah terlalu cepat, jadi dinikmati saja, pelan-pelan dinikmati sambil dicari mana yang gerenjel, digosok. Oke, nah terus cara gosoknya
sendiri pakai ujung yang belakang sini dulu, seperti itu. Umpamanya mau langsung yang agak dalam nggak apa-apa, di gini juga tidak apa-apa sih. Nah, oke, lalu ke samping sini, pokoknya cari nanti yang gerenjel-gerenjel ini mesti ketemu di area samping tempurung sini, mesti banyak gerenjelan. Tendonnya yang bergerenjel-gerenjel ini mesti banyak. Nah, karena kalau di situ kaku, mesti apa namanya, kalau banyak gerenjelan mesti dia kaku saat jalan, kaku, dan juga istilahnya tidak kuat lama saat berjalan. Harus duduk dulu, istirahat, baru nanti bisa jalan lagi, seperti itu. Karena tendon di sini dia lengket, dia tidak bisa bergerak sini, tidak bisa elastis. Dan juga kalau gerenjel-gerenjel kaku sini ya, dia banyak zat-zat nyeri yang menumpuk di area tendon di situ. Oke, nah karena dia agak dalam, nanti ada penekanan khusus bagaimana cara melenturkannya lagi. Sebenarnya kalau gosok-gosok seperti ini, yang penting di telat ini dia juga sudah berkurang, cuma masih agak terasa ganjelnya, itu masih agak terasa karena memang di situ apa namanya, dia di bagian yang dalam, jadi harus ada penekanan ke area yang agak dalam nanti supaya hasilnya efektif. Oke, tapi yang pertama memang harus di luar-luarnya seperti ini dulu, harus dirangsang, dikendorin, juga digosok biar istilahnya tadi merangsang darah sama cairan untuk masuk ke tendonnya supaya biar lembut. Kalau belum lembut, kalau belum ada cairan masuk ke tendonnya, itu susah untuk meraba nanti, dan juga menekan dan juga merangsang tendonnya susah. Oke, seperti ini. Lalu gosok di area ini, nah, tengah, lalu bawah sini, bawah tempurung lutut. Kalau bawah tempurung lutut bisa segini, bisa gini juga sekalian di atasnya sini, atas bawah gini bisa, seperti itu. Nah, seperti ini. Pokoknya pelan-pelan saja, dinikmati pelan, dan durasinya harus agak lama, sekitar 30 sampai 45 menit, itu bagus sekali. Nah, pokoknya yang gerenjel-gerenjelan ini harus dibuka dulu, dirilis. Oke, semisal sudah 30 atau 45 menit. Nah, oke, sudah, umpamanya ini udah terasa agak merah terus bendol-bendol, nanti setelah digosok ini efeknya akan terasa kayak ada benjolan-benjolan ini, benjol-benjolan, semisal kayak digigit semut apa dientuk tawon gitu. Nah, dia kayak benjol-benjolan. Nah, itu kerak-keraknya itu yang harus, kerak-kerak di tendonnya yang harus dibersihkan. Itu yang membuat kaku sebenarnya. Jadi caranya, ini udah masuk ke penekanan yang di dalam. Nah, pertama lutut posisinya seperti ini, kedua tangan kita yang ini, tonjolan ini kita tekan dari sini. Sebelumnya ini dikasih minyak dulu, di area paha sini dikasih minyak dulu, lalu kita tekan seperti ini. Lalu saat kita tekan ini, tekan, lalu dorong ke bawah sini, dorong ke arah tempurung seperti ini. Nah, lalu dilanjutkan dengan mengangkat si kaki ini. Lalu sini saya ulangi, tekan, dorong ke sini sambil ini diangkat. Nah, seperti ini. Ulangi lagi, ke atas, tekan, kuat, dorong, tekan sama dorongnya kuat, harus sama-sama kuat. Nah, berhentinya nanti di atas tempurung sini. Nah, ditahan dulu, turun, balik lagi ke atas, dorong seperti ini, terus tekan. Wah, ini akan terasa akan sakit sekali, tapi tidak apa-apa, tahan saja, tahan, turun, tekan lagi, kuat, dorong, serut. Nah, tahan.
Setelah 10 kali pengulangan kita pindah area. Jadi kan tadi area di atas ini set gini. Nah setelah itu pindah ke area bawah sini, kanan kirinya sih ini tempurung. Jadi pakai jempol saja dari sini. Nah lalu tekan kuat terus ini gini, tekan samping, arahnya dari samping ke bawah tempurung ini. Nah sambil kaki diangkat, ulang lagi, tekan dari samping bertemu di bawah sini. Bisa dari atas sini gini bisa, cuma bagusnya mulai dari samping sini aja, samping lutut agak ke atas sedikit. Yap, tekannya agak kuat sampai gerenjilannya ini terasa seperti itu. Oke, ulangi sampai 10. Setelah itu kita elus-elus gini. Nanti raba tonjolan yang paling nonjol dan sakit di mana kita tekan. Oh misalnya di area sini sama sini, kita langsung tekan ini, digerakkan gini. Oke, tekan kerotok sambil biasanya terasa geruduk. Nah itu ditekan sampai 10 kali, istirahat, pindah ke sampingnya sini, ditekan gini. Nah angkat ini. Nah, pokoknya sampai terasa agak sakit tapi bisa ditahan. Nah oke, pokoknya atas, samping, juga di bawah. Kalau bawah caranya seperti ini, pakai 2 jempol ditindih, angkat ini sampai 10 kali, diulang sampai 3 set bisa seperti itu. Oke, selanjutnya nanti kan ada efek jarum. Nah jarum itu tidak apa-apa, kita cukup kompres dengan es selama 10 menit selama 3 hari. Nanti setelah 3 hari baru bisa diulang lagi terapi atau treatment seperti ini. Oke, nah jadi kalau treatment seperti ini tidak boleh setiap hari karena sudah ada apa namanya, yang dirangsang adalah tendon yang bagian dalam. Jadi dia butuh recovery dulu selama 3 hari baru bisa diulangi lagi pengulangan seperti ini. Oke, jadi saya ulang review istilahnya rangkumannya. Pertama, dengan kondisi lutut yang kaku ketika dibuat aktivitas berjalan terlalu lama, dan juga terasa kemeng dan juga lemah. Jadi kalau berjalan tidak kuat, misal harus duduk dulu untuk melemaskan baru nanti bisa jalan lagi. Nah untuk kasus ini caranya harus pertama luarnya dulu, tendon-tendon luarnya atau otot-otot luarnya dulu digosok dengan gogi selama 30 menit sampai 45 menit, itu udah bagus. Kalau misalnya bisa sampai 1 jam juga lebih bagus. Setelah itu luarnya sudah oke, baru nanti dalamnya dirangsang dengan cara ditekan, dipelurut gini sampai gini. Nah, kaki juga diangkat ke atas, mulai dari tendon yang di atas tempurung, di samping tadi. Nah seperti itu, dan juga yang terakhir cukup ditekan kuat lalu diangkat masing-masing 3 set. Nah ini fungsinya adalah untuk melenturkan si tendon yang bagian dalam lagi. Oke ya, mungkin itu saja tips dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Oh ya, saya lupa, kalau kondisi seperti ini, kalau saat habis istilahnya cedera itu tidak boleh dilakukan langsung seperti ini, nunggu selama misal 2 minggu baru bisa dilakukan seperti ini. Kecuali kalau kasus-kasus yang saya sebutkan tadi karena pengapuran, tidak ada radang, boleh dilakukan treatment seperti ini. Tapi meskipun pengapuran, pada saat fase masih ada radang atau bengkak di situ juga tidak boleh dilakukan terapi seperti ini. Nunggu radangnya reda sekitar 1 minggu atau 10 harian baru bisa dilakukan treatment seperti ini. Karena treatment ini menjangkau otot-otot atau jaringan atau tendon yang bagian dalam. Jadi tidak boleh sembarangan dilakukan. Jadi ingat seperti itu, kalau ada radang tidak boleh dikerjakan seperti itu. Mungkin itu aja yang saya kelupaan tadi di awal. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, salam sehat, salam bermanfaat.